Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Monalisa Putri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konotasi pada kata dan juga frasa. Apa sih konotasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konotasi adalah kata yang memiliki makna lain di baliknya, atau disebut juga dengan bukan makna yang sebenarnya. Berikut saya akan memaparkan beberapa contoh kata dan juga frasa yang berkonotasi. Yang pertama yaitu ada kata hancur. Contohnya pada kalimat, perasaan Kana hancur seketika saat mendengar kabar kepergian Davin. Nah, pada kata hancur ini memiliki makna yaitu sangat sedih, bukan berarti hancur lebur berkeping-keping. Contoh yang kedua yaitu kata pahit. Misalkan dalam sebuah kalimat yang berbunyi, Alfaska harus menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Nah, kata pahit di sini bukan berarti pahit yang dirasakan oleh lidah, tapi adalah keadaan kehidupan yang sulit dan sukar untuk diterima. Contoh yang ketiga yaitu ada kata panas. Misalkan dalam kalimat, Mega merasa panas ketika melihat nilai Nurul lebih tinggi daripada dirinya. Kata panas di sini bukan berarti udara, namun rasa iri dengki dalam hati. Contoh yang keempat ada kata pelita. Misalkan dalam kalimat, hadirnya bagaikan pelita di kehidupanku. Nah, pada kata pelita ini bukan berarti benda, namun melainkan ungkapan untuk seseorang yang dianggap sebagai penerang di saat kita merasa terpuruk. Nah, yang kelima ada kata madu. Misalkan dalam kalimat, senyum gadis itu semanis madu. Kata madu di sini bukan berarti madu yang berasal dari lebah, namun ungkapan perasaan hati. Nah, yang selanjutnya saya mencoba menciptakan 5 kata konotasi. Yang pertama yaitu ada getah. Getah dalam kalimat, dia yang melakukan, saya yang mendapat getahnya. Kata getah di sini bukan berarti getah yang dari buah ataupun pohon, namun sebuah akibat dari perbuatan seseorang. Selanjutnya ada kata dingin. Misalnya dalam sebuah kalimat yang berbunyi, sifat Mas Naka sangat dingin kepadaku. Kata dingin di sini bukan berarti suhu ruangan atau suhu udara, namun perlakuan yang bersifat cuek. Nah, contoh selanjutnya yaitu ada kata belalang. Misalkan dalam kalimat, badanmu seperti belalang. Maksudnya di sini bukan berarti seperti hewan tersebut, namun ungkapan untuk seorang yang terlihat sangat kurus. Selanjutnya ada kata kerikil. Misalnya dalam kalimat, Akas meninggalkan seorang kasih hanya untuk kerikil seperti dia. Kata kerikil di sini bukan berarti bebatuan kecil, namun melambangkan seseorang yang ketika dibandingkan tidak ada apa-apanya. Nah, setelah kata, sekarang kita memasuki contoh dari frasa yang berkonotasi. Yang pertama ada kambing hitam. Misalkan dalam sebuah kalimat, Doni dijadikan kambing hitam atas kejadian kebakaran di rumah tetangganya. Nah, makna dari kambing hitam ini adalah orang yang dituduh sebagai tersangka. Contoh selanjutnya yaitu ada gulung tikar. Misalkan dalam kalimat, PT STU sudah gulung tikar sejak tahun 2001. Nah, makna gulung tikar di sini bukan berarti sedang menggulung tikar, namun berarti bangkrut. Contoh selanjutnya yaitu hati dingin. Misalnya, dia mendengarkan penjelasan dari Abi dengan hati dingin. Makna hati dingin di sini berarti sabar. Selanjutnya makan hati. Misalnya, Dirga makan hati dengan segala perlakuan dari Sinta. Makna makan hati di sini adalah tekanan batin. Contoh selanjutnya yaitu jalan tikus. Misalnya dalam kalimat, Sagara melewati jalan tikus untuk menjemput saya agar cepat sampai. Makna jalan tikus di sini adalah jalan tembus untuk menghindari jalan macet. Nah, selanjutnya mencoba untuk menciptakan 5 frase. Yang pertama yaitu ada kulit badak. Pada kalimat misalnya, Nahda merasa sedih karena memiliki kulit badak, padahal ia sudah mengeluarkan uang banyak untuk perawatan.
Makna kulit badak di sini adalah kulit yang sangat susah dirawat untuk menjadi lebih bersih daripada yang sebelumnya. Contoh selanjutnya yaitu tiang listrik. Misalnya dalam kalimat, ketika berfoto dengan Sally, saya merasa berfoto dengan tiang listrik. Makna tiang listrik di sini yaitu tinggi. Selanjutnya, mulut manis. Misalkan dalam kalimat, ia pandai bermulut manis di depan ibu saya. Mulut manis di sini maksudnya berkata-kata dengan baik. Yang keempat ada kutub utara. Misalnya, sikapnya yang seperti kutub utara membuat saya mundur. Makna kutub utara di sini adalah seseorang yang memiliki sifat yaitu cuek dan acuh tak acuh. Yang terakhir ada kanebo kering. Misalnya, ketika Bima berbicara denganku, ia bagaikan kanebo kering. Makna dari kanebo kering ini merupakan menggambarkan seseorang yang bersikap sangat kaku. Nah, itulah penjelasan singkat beserta contoh dari kata dan juga frasa yang berkonotasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.